Lucu, hina presiden diperiksa, tidak ditahan karena aset bangsa. Kekonyolan kembali terjadi dalam ranah hukum. Kali ini melibatkan seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo yang ikut demo penolakan kenaikan harga BBM di sekitar perlimaan kota Gorontalo. Dia mengucapkan kata-kata kasar dan tidak senonoh terhadap Presiden Jokowi. Mahasiswa tersebut sempat diamankan oleh polisi, namanya Yunus Pasau. Polisi mengamankan Yunus Pasau dengan alasan menghindari terjadinya persekusi verbal atas pihak-pihak yang bisa terganggu atas perbuatan yang bersangkutan. Kita bergerak cepat untuk mengamankan saudara Yunus Pasau dari kampusnya, guna melindungi yang bersangkutan dari tindakan persekusi ataupun bullying dari pihak-pihak yang terganggu dengan pernyataan orasi yang bersangkutan, sekaligus dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Gorontalo, kata polisi. Tapi lucu, usai diperiksa minta maaf, mahasiswa ini malah dibebaskan. Dia dipulangkan setelah jalani pemeriksaan. Yunus diputuskan tak ditahan karena proses belajarnya di kampus terganggu. Kami tidak ingin menghambat proses belajar mengajar yang bersangkutan di kampus. Karena yang bersangkutan ini kan aset bangsa, jadi tidak ditahan, kata Kapolda Gorontalo, Irjen Helmi Santika. Buat orang model begini disebut aset bangsa? Waduh, jangan bercanda dong. Yang namanya aset bangsa itu misalnya siswa yang meraih medali dalam perlombaan olimpiade, entah itu matematika, fisika, kimia, atau yang lain. Mahasiswa yang berhasil menemukan sebuah terobosan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, mahasiswa yang melakukan penelitian dan menemukan sebuah penemuan yang bagus. Teriak maki presiden itu bukan aset bangsa, melainkan lebih cocok disebut sampah masyarakat yang tidak ada manfaatnya bagi bangsa ini. Aset bangsa itu adalah orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, orang-orang yang sikap dan perilakunya bisa ditekuni dan ditiru. Apanya yang mau ditiru dari mahasiswa ini? Demo turun ke jalan dan tolak naiknya harga BBM saja sudah mencerminkan perilaku tidak bijak. Entah apa gunanya demo tak jelas seperti itu. Mahasiswa pakai otak, bukan pakai otot, turun ke jalan lalu teriak maki kepala negara. Kalau hanya untuk tahu demo, untuk aspirasi, mending tak usah jadi mahasiswa. Jatah kursi tolong diberikan kepada yang lebih banyak dan layak dan tidak bersumbu pendek. Katanya, proses hukum atas permasalahan ini masih berjalan. Status mahasiswa itu pun masih sebatas saksi. Bukti sudah jelas, pelakunya sudah ditangkap, tapi masih sebatas saksi. Tak tahu lagi harus komentar apa. Saat diperiksa, mahasiswa itu bilang apa yang dikatakan saat orasi muncul secara spontan. Selama pemeriksaan, dia diberi edukasi agar tetap menyampaikan aspirasinya dengan baik sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, menggunakan bahasa yang sopan dan beretika yang bisa menimbulkan simpati pada masyarakat. Kalau lembek begini, dalam menindak manusia-manusia tak berguna seperti ini, tidak akan ada efek jera. Sudah tegas pun, masih ada banyak yang berani bikin ulah. Apalagi kalau lembek, nanti akan ada banyak bermunculan orang-orang yang memaki presiden. Toh paling banyak atau juga hanya diperiksa, lalu dilepaskan dengan alasan aset bangsa. Dulu, ketika Rizik terkena kasus suap, Mercy juga menyebut bahwa Rizik adalah aset bangsa yang perlu dirangkul. Ketua Presidium Mercy mengibaratkan Rizik seperti anak akal dan juga dalam sebuah keluarga, tapi biasanya anak yang nakal justru setia pada keluarganya. Begitu juga dengan Rizik yang dia yakini adalah orang yang setia kepada NKRI. Karena itu, dia berharap pemerintah mau membuka dialog sehingga kondisi menjadi sejuk. Memang, banyak sekali logika aneh dalam hukum. Bahar Smith hanya dipenjara 6 bulan padahal dituntut 5 tahun penjara. Mengeroyok Ade Armando hanya dihukum 8 bulan padahal dituntut 2 tahun penjara. Dan sekarang, ada mahasiswa memaki presiden dengan begitu kasarnya, malah dilepaskan dengan alasan dia aset bangsa. Di negara lain, mahasiswa model begini bakal nangis darah. Mungkin kalian tidak percaya atau tidak mau percaya, tapi kenyataan memang begini. Lucu tidak ada ketegasan. Orang-orang tidak akan kapok dan bahkan berani bertindak lebih jauh. Cuma diedukasi agar menyampaikan aspirasi dengan santun. Nggak lihat demo-demo anarkis sebelumnya. Bagaimana menurut Anda?